Alasan Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk bangsa Indonesia. Pasalnya, kondisi Jepang pada Perang Asia Timur Raya sudah sangat terdesak. Keinginan Amerika Serikat untuk segera menyelesaikan perang, akhirnya mereka mengirimkan pesawat untuk menjatuhkan bom atom ke Jepang. Penjatuhan bom atom di Jepang dilakukan secara 2 tahap. Bom pertama dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1945 yang diledakkan di kota Hiroshima, dan bom atom yang kedua diledakkan di kota Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Peristiwa tersebut tidak hanya berdampak pada kota Hiroshima dan Nagasaki saja, kota lain yang berdekatan dengan kedua kota tersebut terkena dampaknya. Pasalnya, bom atom memiliki dampak dan ledakan yang dahsyat. Keadaan kota Hiroshima dan Nagasaki saat peristiwa itu terjadi seperti gunung api yang dijatuhkan ke bumi, dan langit tiba-tiba terang seperti kilat, disusul berbagai benda berhamburan. Terbang bersamaan itu, berbagai makhluk meregang nyawa. Anggota badan mereka hancur berkeping-keping. Dua kota Jepang ini lulanta tak bersisa. Kehancuran kota Hiroshima dan Nagasaki telah menjatuhkan semangat dan martabat bangsa Jepang. Mereka tidak dapat menutup mata bahwa sekutu lebih unggul dalam persenjataan. Akhirnya, Jepang memutuskan untuk menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Akhirnya, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, Jenderal Terauchi menyetujui pembentukan Dokuritsu Junbi-in-kai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, yang tugasnya melanjutkan pekerjaan BPUPKI. Lembaga PPKI ini diketuai oleh Ir Soekarno dengan wakil Dr. Mohatta. Pada masa inilah terjadi peristiwa yang dramatis di wilayah Indonesia. Walaupun alat komunikasi pada masa tersebut dikuasai Jepang, namun para tokoh perjuangan berhasil mengakses berbagai informasi dunia dengan berbagai cara. Radio sebagai alat yang paling berperan pada masa tersebut telah disegel oleh Jepang. Siaran radio sudah lama menjadi kekuasaan Jepang. Untuk menerima siaran radio luar negeri pun, masyarakat Indonesia tidak diizinkan lagi. Hal ini disebabkan oleh ketakutan Jepang apabila bangsa Indonesia mengetahui perkembangan perang yang menunjukkan Jepang semakin terjepit. Namun, para tokoh pergerakan tidak kurang akal. Mereka berhasil menyembunyikan beberapa radio gelap yang dapat digunakan untuk mendengarkan berbagai siaran radio luar negeri seperti BBC London. Berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia yang semakin dekat, maka Marsikal Terauchi mengundang 3 tokoh pergerakan nasional di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Randus Rajiman, untuk datang ke markas pusat Jepang di Asia Tenggara, yaitu di Dalat, Vietnam pada tanggal 10 Agustus 1945. Dalam pertemuan tersebut, pemerintahan Jepang akan memberikan kemerdekaan bagi Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, faktanya Indonesia berhasil mencapai kemerdekaan lebih cepat, yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
Pertemuan di Dalat Vietnam ini merupakan pertemuan terakhir antara petinggi Jepang dengan tokoh nasional Indonesia. Sebab pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah kepada sekutu. Artinya, Jepang sudah tidak berkuasa lagi di Indonesia. Penyerahan Jepang kepada sekutu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua dan berakhirlah kedudukan Jepang di Indonesia.